Rizka Priscila dapat hadir secara langsung melihat situasi dan juga kondisi dari rapat tahunan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini merupakan rapat tahunan pertama dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita ketahui kurang lebih masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berlangsung selama hampir 300 hari ataupun hampir 10 bulan lamanya. Dan untuk itu tentunya berbagai kebijakan dan juga langkah telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka tentunya mendorong dan juga mendukung adanya ekonomi Indonesia yang stabil dan juga maju. Berbicara mengenai ekonomi, tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik di kalangan masyarakat. Dan untuk itu pada hari ini telah hadir bersama saya di studio Mini Sinpo TV seseorang yang bisa dikatakan sangat ahli dan juga sangat familiar, terutama apabila kita membicarakan mengenai ekonomi di bidangnya, yaitu ada Kang Kamru Samad. Halo, selamat pagi. Nah, Kang Kamru Samad ini merupakan bagian dari MPR, khususnya di bagian Badan Pengkajian MPR. Betul, Betul sekali, dan juga terpilih melalui wilayah di Bogor, di Dapil Jawa Barat, dan sekarang juga berposisi ataupun menempati sebagai anggota Komisi 11. Jadi sangat lekat dan juga yang membinangi bidangnya khususnya perbankan, pasar modal, dan juga lembaga keuangan non-bank, begitu ya Bang? Nah Bang, menurut Abang sendiri sebagai seorang anggota MPR begitu, bagaimanakah makna dari perayaan 80 tahun Indonesia saat ini dari sudut pandang seorang anggota MPR? Yang Mbak Sila, kita tentu patut bersyukur sekali. Peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka adalah momentum kesejarahan yang panjang di mana para pejuang dan pendahulu kita telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan ini. Bagi kita sebagai generasi penerus, makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut sangatlah nyata adanya. Itu kita bisa lihat bagaimana beliau menelurkan beberapa program yang merupakan perwujudan daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar. Misalnya program Koperasi Desa Merah Putih. Program Koperasi Desa Merah Putih itu adalah perwujudan daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian ditelurkannya Danantara. Itu juga adalah implementasi dari pasal 33 konstitusi kita. Untuk apa dua program ini diluncurkan? Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Karena itu sudah dicantumkan di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Tiap warga negara berhak, ini berhak loh Mbak Cila, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu ada di dalam konstitusi kita. Karena itu apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah refleksi dari kemerdekaan yang sudah kita raih untuk mewujudkan supaya rakyat Indonesia memiliki taraf hidup dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan. Begitu Mbak Cila. Luar biasa sekali ya. Tentunya kita ketahui bersama tadi ada pasal 27 dan juga pasal 33. Betul. Ya Pak, yang dimana menekankan sekali agar masyarakat Indonesia tuh sebenarnya layak untuk hidup, berpenghasilan, dan tentunya berpendidikan dimulai dari dasar ya. Betul. Makanya program-program masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dimulai dari sekolah gratis, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis. Jadi benar-benar manusia itu diperhatikan dari lahir sampai dewasa, begitu ya? Iya Mbak Sila, karena syarat kita untuk take off menjadi negara maju adalah ketersediaan sumber daya manusia yang unggul. Yang unggul, yang handal, yang memiliki daya saing. Jadi konektivitas melalui infrastruktur yang sudah dibangun pemerintahan sebelumnya dilanjutkan oleh Presiden Prabowo mengenai percepatan pembangunan sumber daya manusia melalui yang Mbak Cila sebut sekolah rakyat, sekolah unggulan, dan seluruh perangkat pendukungnya termasuk ketersediaan gizi, asupan gizi buat bu hamil, anak-anak di TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Ini adalah komitmen untuk mewujudkan
mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Begitu Mbak Sila. Luar biasa sekali. Iya. Nah, Kang Samad, kita ketahui bersama bahwa adanya proyeksi optimisme di penerimaan RAPBN 2026. Ini kan sangat lekat nih ya, berbicara mengenai anggaran dan juga ekonomi tentunya. Dari Kang Samad sendiri, bagaimana RAPBN 2026 ini akan membuka peluang yang lebih besar untuk pembangunan dan juga memajukan ekonomi nasional? Iya Mbak Sila, tentu kita menunggu nota keuangan yang akan dibacakan pada siang hari ini oleh Presiden Prabowo. Kita nanti akan pelajari, dalami sebagai anggota DPR terhadap nota keuangan RAPBN 2026. Tetapi di Komisi 11 telah dibahas tentang KEM PPKF, Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Salah satu yang sudah kita setujui itu adalah target pertumbuhan ekonomi di 2026. Range-nya di kisaran 5,2-5,8%. Nah, bagaimana mewujudkannya? Nanti kita tunggu pidato nota keuangan RAPBN yang disampaikan siang hari ini oleh Presiden Prabowo. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya kita sangat optimis melihat angka yang diberikan 5,2 sampai 5,8%, begitu ya Pak. Nah Pak, Kang Samad sendiri, dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri memiliki banyak, bisa dikatakan mungkin ada beberapa prioritas program kinerja yang didahulukan untuk terutama Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kang Samad sendiri, dari kacamata MPR, program manakah yang akan paling memberikan dampak signifikan khususnya untuk perkembangan ataupun keunggulan dari sumber daya manusia di Indonesia? Mbak Sila, kalau kita perhatikan Astacita, ada satu poin yang sangat mendasar. Semuanya penting dan mendasar, tapi ada satu poin yang bisa kita cermati, yaitu membangun Indonesia dari desa. Membangun Indonesia dari desa itu, kenapa dari desa? Karena simpul-simpul, pusat-pusat keterbelakangan, pusat-pusat ketertinggalan, pusat-pusat kemiskinan itu ada di desa. Dan ini yang ingin didorong oleh Presiden Prabowo melalui membangun dari desa. Salah satu toolsnya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Lalu kemudian juga penguatan optimalisasi penggunaan dana desa. Kemudian peningkatan kapasitas pengelolaan manajemen dana desa dan Koperasi Desa Merah Putih melalui capacity building. Sehingga mereka mengerti bagaimana membangun supply chain antara kebutuhan masyarakat, sektor produksi, dan sektor market, pasar. Sehingga di dalamnya juga ada sistem pembayaran dan transaksi. Ini menarik sekali kalau betul-betul 5 tahun ini bisa diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Pastinya luar biasa sekali. Kalau kita simak bersama, itu sebenarnya rute ataupun peta yang dibuat dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sangat jelas, begitu ya Kang. Benar-benar kita perhatikan dari desa, dari pucuk hingga dari hulur hingga ke hilirnya, hingga sampai ke kota. Bahkan kalau kita misalnya berbicara mengenai sumber daya manusia di kota sendiri, Danantara juga membuat program Top Gun yang mengasah para kemampuan sumber daya di perusahaan BUMN agar mereka human capitalnya lebih terasah dan menjadi talenta unggulan. Itu merupakan sebuah hal yang luar biasa tentunya. Dari menurut Kang Samad sendiri, bagaimana proses ataupun program Top Gun yang diluncurkan oleh Danantara? Nah, menurut saya Danantara memang ditugaskan khusus mengkonsolidasi kekayaan negara dipisahkan. Salah satu tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan negara dipisahkan ini dikonsolidasi dalam satu payung manajemen namanya Danantara. Di Danantara ada dua sayap, ada holding investasi, ada holding operasional. Di holding investasi inilah yang menjadi kekuatan inti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Holding operasional itu adalah melanjutkan proses BUMN yang sudah ada sebelumnya dan mengoptimalisasi supaya memiliki manfaat pencipta lapangan kerja, dampak sosial, kemudian pendapatan negara atau pendapatan untuk berkontribusi pada keuangan negara. Nah, program Top Gun itu juga sangat penting karena kalau undang-undangnya sudah ada, manajemennya sudah ada, harus diisi oleh SDM talenta-talenta yang unggul, Mbak. Talenta-talenta unggul itu nggak bisa kita mendapatkan 1-2 hari.
perlu waktu, perlu tahapan, perlu proses melalui rekrutmen, seleksi, edukasi, magang, sampai kemudian mereka diberikan kesempatan komparatif atau belajar di banyak perguruan tinggi atau di banyak global companies yang memiliki track record success story yang memang baik untuk dan relevan untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Begitu Mbak Sheila. Oke, nah Kang Samad sendiri dari sebagai anggota MPR, Ya. bagaimana caranya ataupun bagaimana peran MPR dalam memastikan program ini akan berkelanjutan dan terus-menerus berpusat untuk pengembangan pada kesejahteraan masyarakat? Jadi Mbak Sheila, di dalam MPR selalu kita mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan kita ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana caranya program Danantara, Tofgan ini mereka memiliki jiwa nasionalisme, mengedepankan semangat kepentingan NKRI, dijiwai oleh Pancasila, dan mengembang amanat untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar. Itu yang sangat penting menurut saya, sehingga arah kebijakan ekonomi yang dijalankan, arah kebijakan bisnis yang dijalankan selalu berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Begitu Mbak Sheila. Oke, luar biasa sekali. Nah, Pak, lewat kunjungan Bapak ke berbagai daerah provinsi yang ada di Indonesia ini, berbicara mengenai tadi 4 pilar. Menurut Bapak, daerah mana yang sudah mulai menunjukkan perubahan ataupun peningkatan signifikan dari proses ataupun program 4 pilar itu sendiri? Menurut saya, Indonesia yang penuh kebinekaan, keragaman, suku, budaya, agama, ras yang berbeda-beda, kita patut bersyukur ya. Di tengah ribuan, puluhan ribu pulau, latar belakang profesi yang berbeda, kemajemukan terus terjaga. Dari Aceh sampai Papua, kita menyaksikan bagaimana soliditas rakyat kita di kampung-kampung menaikkan bendera merah putih. Di tengah sawah mereka menaikkan bendera merah putih. Di perahu-perahu yang sedang berlayar di laut pun mereka mengibarkan bendera merah putih. Di atas pegunungan yang mereka sedang bercocok tanam juga menaikkan bendera merah putih. Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa bahwa merah putih, NKRI, dan semangat keindonesiaan telah menjadi jati diri kebangsaan kita di seluruh pelosok tanah air, Mbak Sheila. Berarti bisa dikatakan merata begitu ya, sebenarnya jiwa-jiwa nasionalisme yang selama ini Bapak lihat dari Sabang sampai Merauke selama melakukan kunjungan kerja itu benar-benar luar biasa. Sebenarnya bisa dikatakan mungkin berita-berita simpang siur yang ada di luar sana itu sebenarnya hanya sebagian kecil dan oknum-oknum tertentu saja ya Pak ya, yang melakukan penyelewengan, bisa kita katakan seperti itu, mengibarkan bendera lain bukan bendera merah putih ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu mungkin mereka perlu perhatian atau mengharapkan sesuatu yang lebih. Saya kira salah satu tanggung jawab kita adalah memberikan perhatian atas aspirasi yang mereka sampaikan dalam bentuk kreativitas ataupun dalam bentuk opini yang berbeda. Kita patut untuk memberikan atensi terhadap berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Begitu Mbak Sheila. Betul sekali, mengingat kita masyarakatnya sangat beragam. Betul. Begitu ya. Jadi latar belakangnya beragam, latar pendidikannya juga beragam. Jadi ya harus kita berikan edukasi begitu ya Pak. Oke deh. Nah, Pak, lanjut lagi tadi berbicara mengenai ekonomi Indonesia yang diproyeksikan 5,2 sampai 5,8%. Iya. Menurut pengamatan dari Kang Samad yang benar-benar berkecimpung nih di Komisi 11. Kira-kira sektor mana sih yang paling manis ataupun yang paling seksi nih nanti di 2026 yang bisa menggenjot pemasukan negara? Jadi Mbak Sheila, kalau kita lihat data BPS di kuartal pertama yang tumbuh adalah sektor pertanian. Itu artinya arah kebijakan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah mulai kelihatan. Yang kedua, yang tumbuh di kuartal kedua itu bertambah jadi 3 yang sangat signifikan ya. Yang pertama adalah sektor industri pengolahan. Jadi hilirisasi berarti sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan selain sektor pertanian. Kemudian sektor ketiga yang tumbuh di kuartal kedua adalah perdagangan. Jadi artinya pertaniannya tumbuh, perdagangannya tumbuh, kemudian proses industrialisasinya tumbuh, perdagangannya tumbuh. Itu nanti supply chain-nya udah banyak sekali. Ada pergudangan, ada transportasi, ada logistik dan seterusnya. Itu yang akan memberikan sumbangan besar nantinya selain sektor energi, oil
oil and gas dan tentunya ini adalah karena kita mencanangkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sehingga kemandirian energi dan kemandirian pangan bisa kita wujudkan di tahun-tahun mendatang. Begitu Mbak Sheila. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Ini kita baru berbicara singkat, kita melihat masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berlangsung selama 10 bulan. Iya. Namun proses peta jalannya sudah mulai terlihat nih. Sepertinya memang ketahanan pangan yang dari dulu menjadi mimpi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mulai nampak dalam 10 bulan awal pemerintahannya. Ini merupakan sebuah hal yang tentunya patut kita banggakan dan Iya. kita syukuri, Kang. Ditambah lagi kita ketahui bersama kita berhasil memiliki bisa kita katakan cadangan pangan yang terbanyak dalam Betul, sejarah. Betul sekali, betul. luar biasa. Nah, Kang Samad sendiri kan dapilnya dari Bogor nih. Iya. Wah, Bogor itu kan juga familiar bisa kita katakan dengan pertaniannya, dengan kota beras Karawangnya, Betul. begitu kan. Nah, menurut Kang Samad sendiri bagaimana di kota Kang Samad itu sih, apakah benar nyatanya gitu di Bogor Kang Samad merasakan dampaknya bahwa wah, gejolak ekonominya sangat terasa begitu dari pertanian, dari proses pengolahannya hingga ke perdagangan dan industrinya. Iya, jadi Mbak Sheila, kota Bogor itu kan hub city sebetulnya. Jadi kota persinggahan. Jadi untuk kuliner, conference atau family gathering karena suasananya enak. Namanya saja kota sejuk kan, kota hujan. Jadi enak sekali suasananya di sana. Kalau kita mau jujur, memang di kuartal pertama pasca kebijakan efisiensi itu juga memiliki dampak terhadap bisnis horeca khususnya, hotel, restoran, dan seterusnya. Tetapi di kuartal kedua ini sudah menggeliat kembali Mbak Sheila. Jadi sudah pekerja-pekerja sudah mulai bergairah kembali, kafe sudah mulai ramai, hotel-hotel juga sudah mulai ramai. Lalu kemudian arus transportasi sudah terjadi kemacetan di mana-mana, pasar-pasar sudah sangat bergairah. Jadi ekonomi akan terus tumbuh. Karena suplai barang masuk ke kota Bogor itu kan dari Sukabumi, dari Karawang, dari Cianjur, dari Purwakarta, dari Depok, dan suasananya sangat bagus. Dan kita bisa menjadikan kota Bogor sebagai salah satu kota percontohan bagaimana setiap saat bisa melayani dengan baik warga kota lokal, tetapi juga di saat yang sama bisa menerima tamu-tamu kenegaraan, Mbak Sili. Karena di sana ada dua istana, ada Istana Bogor dan ada Istana Batu Tulis. Jadi itu adalah kota yang unik, kota yang bersejarah, kota yang memiliki histori yang panjang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebelum kemerdekaan itu sendiri kita tahu Bogor itu adalah pusat pemerintahan dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang ada di negeri Pasundan. Begitu Mbak Sile. Oke, menarik sekali ya. Tentunya kita sudah mengulik dari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari awal beliau menjabat dan dilantik dari bulan Oktober di tahun 2024 hingga dari perspektif dapilnya Kang Samad sendiri nih. Nah, selanjutnya Kang Samad, kita berbicara mengenai agenda ataupun rapat tahunan MPR, DPR dan juga DPD hari ini. Bagaimana dari perspektif Kang Samad sendiri melihat agenda rapat tahunan kita? Apakah hari ini akan ada hal-hal yang menarik ataukah mungkin masyarakat juga akan diberikan surprise yang good news begitu, good positif atau bagaimana? Pertama kita bersyukur ya, ini adalah pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo menjabat. Momentumnya 80 tahun. Kita tentu rakyat Indonesia menunggu pesan-pesan kenegarawanan apa yang akan disampaikan oleh Presiden. Satu hal yang pasti bahwa kita harus memperingati, menyambut pidato kenegaraan ini dengan satu semangat optimisme. Karena dengan optimisme maka setiap langkah kita ke depan akan terus memiliki navigasi, memiliki kompas perjuangan yang jelas untuk membangun Indonesia ke arah lebih baik. Begitu Mbak Seli. Setuju sekali. Tentunya semua hal baik itu dimulai dari sifat optimisme dan percaya diri begitu ya Kang Samad. Nah Kang Samad sendiri kan merupakan salah satu anggota dewan yang juga sudah pernah menjabat dan diberikan amanah di periode sebelumnya begitu. Dan kemudian kembali diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjadi anggota dewan nih. Nah, kira-kira selama 10 bulan
beda pemerintahan, apakah ada hal-hal signifikan yang bisa Kang Samad rasakan? Apakah ada keberlanjutan program-program yang sudah dilaksanakan atau bagaimana menurut pandangan Kang Samad? Banyak sekali perubahan yang mendasar. Pertama, penyediaan sekolah rakyat yang dulu tidak pernah kepikiran anak putra-putri kita yang mungkin orang tuanya sudah hopeless, masa depan anak-anaknya sekarang diwadahi melalui sekolah rakyat. Kemudian sekolah unggulan. Mungkin banyak putra-putri kita memiliki bakat dan minat serta kemampuan di atas rata-rata, tetapi tidak memiliki cukup akses keuangan atau ekonomi maupun akses informasi untuk sekolah di sekolah unggulan dan di perguruan tinggi unggulan disiapkan oleh Presiden Prabowo. Lalu kemudian anak-anak kita di TK, SD, SMP belum tentu setiap pagi mereka bisa sarapan, baru berangkat sekolah. Dengan adanya program MBG ini, kok bisa tiap hari mereka disiapkan makan oleh negara. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda. Lalu kemudian apa lagi? Cek kesehatan gratis. Kita bisa bayangkan setiap kali ulang tahun dapat WA, dapat SMS. Anda diperbolehkan untuk medical check up di puskesmas, di rumah sakit umum daerah. Jadi apa artinya? Bahwa Presiden Prabowo betul-betul ingin mengembalikan pajak yang dibayar oleh rakyat, dihimpun oleh negara dalam APBN kita, dalam bentuk penerimaan negara, dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Ini yang menarik dan sangat berbeda menurut saya, Mbak Sili. Nah, Kang, ada satu hal lagi nih yang juga saya memiliki ketertarikan untuk mengetahuinya lebih lanjut. Mengenai bullion banknya Danantara nih, Kang. Nah, itu kan juga hal baru ya kan? Nah, bagaimana tuh menurut Kang Samad? Mbak Sili, memang di dalam Undang-Undang P2SK yang diputuskan di tahun 2022, memang diatur di dalam satu pasal tentang perlunya bullion bank. Nah, bullion bank, lalu kemudian OJK membuat POJK-nya, lalu kemudian ada 2 bank yang sudah mengajukan dan disetujui oleh OJK menjadi bullion bank, yaitu Pegadaian dengan BSI. Nah, ini adalah bullion bank. Dan sekarang masyarakat bisa lebih mudah berinvestasi di sektor emas, komoditi emas. Karena kenapa? Kita memiliki sumber daya, sumber daya emas dari berbagai pelosok tanah air. Ini yang dikelola dengan baik, karena ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja dan juga pendapatan negara. Jadi kita terus mendorong supaya bullion bank bisa melayani ke pelosok negeri kita, begitu Mbak. Tentunya ya, pastinya sangat ditunggu, mengingat emas merupakan salah satu instrumen investasi yang juga sangat familiar khususnya di daerah perdesaan. Betul. Jadi mungkin juga bisa relevan dan juga bekerja sama nih Kang, antara Bullion Bank Danantara dengan Koperasi Desa Merah Putih. Iya, betul. Jadi emasnya nggak disimpan di dalam bantal lagi, di bawah bantal atau di peti laci tempat tidur. Tapi sekarang bisa dimasukkan di Bullion Bank. Atau ada uang sedikit 100.000, 200.000, 500.000, dia bisa berinvestasi di emas melalui aplikasi di 2 bank yang sudah ditetapkan sebagai Bullion Bank. Begitu Mbak Cela. Oke deh. Nah, Kang Samad, dari pandangan Kang Samad sendiri, bagaimana sih Kang Samad melihat gambaran Indonesia dalam 100 tahun ke depan? Wow, 100 tahun adalah usia yang mudah-mudahan Indonesia di 100 tahun di 2045 sebagaimana amanat dan harapan para pendiri kita bisa take off menjadi negara maju, income per kapita masyarakat kita bisa tembus 18.000, angka kemiskinan kita bisa 0%, pertumbuhan ekonomi kita di atas 8%, lalu kemudian konektivitas infrastruktur di seluruh pelosok tanah air sudah selesai, daya saing kita bisa meningkat, ICOR kita bisa setara atau sama dengan negara-negara maju, sehingga betul-betul pelayanan publik bisa dirasakan. Dan disitulah masa keemasan Indonesia, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka.
Oke, Iya. luar biasa sekali. Tentunya kita melihat sekali hal positif dan juga semangat optimisme dari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menuju Indonesia Emas 2045. Dimulai dari beragam program hilirisasi yang telah dicanangkan, mulai dari lahir ada sekolah gratis, adanya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, didukung juga dengan berbagai macam strategi dan juga kebijakan mengenai di bidang ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan dan juga gejolak ekonomi dari desa hingga ke kota, bahkan juga termasuk mengenai pengelolaan sumber daya manusianya yang Iya. tak terpisahkan. Baik, luar biasa sekali percakapan kita dan tentunya melihat waktu yang sebentar lagi sepertinya sudah akan memulai Iya, Mbak rapat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Samad. Sama-sama. Boleh kita salaman ya? Terima kasih Mbak Sila. Luar biasa, terima kasih banyak Terima atas kasih. kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa kembali berbincang di lain waktu dengan melihat perubahan yang lebih luar biasa dan Siap. signifikan lagi. Terima kasih banyak Terima Kang kasih. Samad dan demikianlah pertanyaan terakhir dan juga benang merah yang bisa Cila berikan kepada para pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Dan sejenak lagi, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama dari rapat agenda tahunan MPR, DPR dan juga DPD RI yang akan segera dimulai. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.